Di calling down tadi untuk masa latihan di atlet ada istilahnya yang ditekankan adalah psikologinya. Iya. Nah ini jadinya basicnya psikologi nih. Kalau di burung itu penerapannya bagaimana sih? Ya sebenarnya hampir sama sih psikologisnya juga sih. Artinya burung pun kan juga punya mental. Mental itu kan salah satu dari psikologis juga. Nah, calling down biasanya untuk pembentukan psikologis itu ya saya hamil 2 paling enggak saya prodol. Full prodol. Latihan di teknik itu yang seperti apa sih Mas Bibit kalau di burung ini Mas? Kalau saya sih harian full mastering ya. Artinya entah itu audio, entah itu burung asli, saya tetap ada pendamping. Nah, kemudian yang kedua adanya tryout. Nah, tryout itu bisa di latber, paling minimal di latber lah. Kita bisa melihat apa sih kelebihan dan kekurangan kita pada selama rawatan harian itu. Apakah kelebihan jemurnya, apakah kekurangan jemur. Nah, kita bisa melihat dari situ. Jadi memang tampilnya seperti apa kita harus melihat dari kondisi di rumah itu hanya bisa menandakan burung itu sehat atau enggak, siap atau enggak. Cuman penampilannya itu kita mengetahuinya hanya di latber atau tryout. Pernah nyoba enggak sih Mas? Burung dari polier terus dicoba ke lapangan? Saya belum pernah dan belum berani. Kenapa Mas? Ya. Yang kalau di logika seperti apa kira-kira Mas? Ya, kalau saya logika saya sih burung habis polier kan mengeluarkan tenaga yang banyak. Nah, takutnya ketika bertanding itu dia punya tenaga 100%, tapi ketika di polier tinggal 70%. Misalkan dia bertanding, dia pasti nggak akan semaksimal tenaga 100%. Nah, contoh saya atlet, nggak mungkin saya latihan fisik, habis latihan fisik langsung tanding. Itu pasti otot-ototnya belum siap. Nah, jadi kalau dari saya tetap harus ada masa-masa calling down. Seperti seseorang pun juga ketika dia capek, mudah kesulut emosi. Nah, jadi memang seperti itu sih. Saya penerapan burung itu saya coba ke manusia seperti apa, ke burung seperti apa. Di calling down tadi untuk masa latihan di atlet ada istilahnya yang ditekankan adalah psikologinya. Iya. Nah ini jadinya basicnya psikologi nih. Kalau di burung itu penerapannya bagaimana sih? Ya sebenarnya hampir sama sih psikologisnya juga sih. Artinya burung pun kan juga punya mental. Mental itu kan salah satu dari psikologis juga. Nah, calling down biasanya untuk pembentukan psikologis itu ya saya hamil 2 paling enggak saya prodol. Full prodol. Pagi tetap saya ISIS. Cuman tanpa ada suatu treatment apapun. Cuma saya ISIS biar dia nyaman, kalau udah nyaman saya masukkan lagi. Di situ ada kebetulan tempat saya menaruh burung di dekat kamar mandi. Jadi ada suara gemerci air dan lain sebagainya. Jadi agar dia merasa tenang dan lain sebagainya. Oke. Jadi sebetulnya menerapkan psikologi di burung lebih mudah ya daripada di manusia ya. Wah, kompleks manusia lah. Cuman kesulitan burung tidak bisa diajak ngomong. Hanya feeling kita yang berbicara. Kalau masalah kesenangannya kan jelas ya, kalau burung nggak seneng main game gitu kan, nggak ngerti, cuman diberi makan dia sudah tahu bahwa kita ada perhatian dengan burung. Betul.
sebetulnya menyiasatinya tidak tidak sekompleks menyiasati manusia ya. Iya, betul. Oke Mas. Nah, kalau saya pernah dapat pertanyaan seperti ini. Ada burung yang di lapangan emosinya terlalu tinggi sampai ya benar dia bongkar isian, benar. Tapi etika di lapangannya yang berbeda. Nabrak lah. Ini kan kalau di dunia burung ini adalah pengurangan nilai ya, karena etika dia tampil itu Betul. kurang Tidak enak dilihat ya. Iya, nggak rapi gitu Mas. Apa gini Mas? Apakah itu tingkat emosinya yang tinggi atau bagaimana Mas? Menurut Mas Wiwit? Ya, bisa tingkat emosinya tinggi, bisa perawatannya kurang tepat, bisa ya banyak faktor itu Mas. Itu banyak faktor. Maka dari itu yang namanya latber itu kan memang untuk mengetahui apa sih yang salah dari si burung ini. Nah, kita bisa mengetahuinya kan dari latber. Kalau dari di rumah dia nggak mungkin bongkar sambil karena nggak ada rivalnya ya. betul. Jadi kita hanya bisa tahu ketika didatang apakah emosi berlebih atau kondisi kurang bagus dan lain sebagainya. Kita ketahuinya dari latberan itu sebelum ke lomba. Oke. Tentu saja ini ada sub perawatan lagi nih sebetulnya Mas. Ada sisi yang harus kita jalani dan nggak boleh dilewati. Dari rumah menuju ke gantangan juga perlu kita pertimbangkan ya Mas ya. Aksesnya, terus si burung ini nyaman atau tidak selama perjalanan. Ini termasuk dalam aspek psikologi yang diterapkan. Pasti Mas, pasti. Karena memang dan itu salah satu hal yang paling penting Mas, finishing di lapangan. Jadi memang dan finishing itu tiap burung berbeda-beda. Ya, tiap burung berbeda-beda. Ada yang finishing burung, mungkin ada rekan-rekan yang burungnya harus bersama burung lain, atau mungkin ada burung yang harus benar-benar sendiri, dia nyaman sendiri. Ada yang dibuka kerodongnya lama sebelum naik, ada yang tidak usah dibuka kerodong. Nah itu beda-beda gitu, kita harus menyelami karakter burung itu tersendiri. Bisa menyelaminya gimana ya, itu latber tadi. Kalau saya seperti itu Mas, kalau di murai ya atau di burung-burung saya. Mas Agus kan juga main kacer toh. Kalau Mas Agus gimana nih? Wah, ini. Kita sering ngumpul karena memang Mas Agus kan udah terkenal dengan kacernya. Tukang ngerusak. Saya di sini kan masih pemula ya, main murai itu baru 1 tahunan kurang lebih. Saya sih setuju dengan penerapan stamina terhadap burung. Kalau staminanya bagus, ada kontrol emosi dan birahi. Yang kontrol kan kita. Betul. Burung kan nggak ngerti. Tugas kita sebagai anggap saja pelatih merangkap orang tua ya. Betul. Kalau ini sudah kita jalani latihannya bagus di rumah. Di lapangan ini ada hal penentu juga. Bagaimana kita istilahnya ngomong burung ini supaya tetap happy, tetap nyaman, sehingga diharapkan pas digantang dia kerja dengan sesuai harapan kita. Kalau saya senangnya menyendiri. Saya dari tempat yang ini ya, yang tidak terganggu oleh burung-burung lain. Dikatakan terganggu ya pasti terganggu karena yang datang burung on fire semua teman-teman kita. Betul. Jadi ya cari tempat yang minim supaya ya kalau perlu di dalam mobil burungnya ditutup, AC-nya dihidupkan, supaya dia terisolasi dari lingkungannya.